Sendiri kan bilang gini sama saya waktu pasrah, suruh ikut ngurus-ngurus itu kan gini, rumah ini bukan rumah saya, beliau yang beli saya, tapi rumah ini tetap rumah Tegalsari untuk orang Tegalsari dan sekitarnya. Lah itu kan kemarin ada isu apa katanya siapa Ahmad Dhani mau ngambil alih itu gimana itu Mbah ceritanya? Kalau Ahmad Dhani mau ngambil alih itu, kalau setahu saya Ahmad Dhani itu kan bukan nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Khazin Amirullah di podcast Pejuang, podcastnya para pejuang. Pejuang apa saja? Pejuang cuan, pejuang cinta, pejuang politik, pejuang lingkungan, pejuang apa saja. Termasuk pejuang sejarah. Ya, pejuang sejarah. Jadi hari ini teman-teman kita kedatangan tamu jauh nih dari Ponorogo. Ya, dari kota yang kira-kira kalau jalan darat dari Jakarta itu 8-9 jam. Nah, kita kedatangan tamu namanya Mbah Icuk. Apa kabar Mbah Icuk? Alhamdulillah, baik-baik Mas. Mbah Icuk itu asli panggilan kan ya Mbah? Iya. Nah, kenapa dipanggil Mbah Icuk Pak? Ya nggak tahu. Karena mulai kecil dan orang-orang, kalau saya dipanggil nama saya sendiri saya malah lupa. Nah, Mbah Icuk itu dikenal sebagai tetua, tokoh senior yang di Tegalsari, di makam Ki Ageng Besari itu menjadi pepunden, menjadi panutan bagi para generasi muda karena beliau yang mengerti tentang sejarahnya dan makam-makam dari keturunan Kiai Hasan Besari, ya Kiai Muhammad Besari itu beliau yang tahu. Nah, tapi sebelumnya kita bisa kolek dulu deh siapa Kiai Muhammad Besari, siapa Kiai Hasan Besari dan sejarahnya seperti apa. Kita korek dulu ke Mbah Icuk. Mbah, sebenarnya kita bicara dengan Tegalsari ya tentu karena identik dengan Mas Anies juga ya, tetapi sejarah dari Tegalsari itu sendiri gimana Pak? Tegalsari itu mula-mulanya yang mendirikan pondok dan yang babat desa Tegalsari itu ada 3 serangkai, 3 bersaudara. Yang satu Kiai Khotib Anom yang sekarangnya makamnya di Dusun Trigading, Klangbret, Tulungagung, di Sambulurjo. Yang kedua Kiai Muhammad Besari, yang ketiga Kiai Nursoti Al-Hafid yang makamnya di sebelah pinggir kali. Jadi Kiai Anom, bukan, Kiai Khotib Anom, Kiai Muhammad Besari sama Kiai Nursoti Al-Hafid. Itulah yang babat desa Tegalsari dan pendiri Pondok Gebang Tinatar di Tegalsari. Pondok Gebang Tinatar kan kalau kita baca sejarah itu abad berapa itu Mbak ya? 1700 sekian lah ya. Iya, betul. Itu zaman itu santrinya sudah sampai 10.000. Dan itu adalah sejarah pondok pesantren pertama di Indonesia. Jadi kalau kita di Indonesia itu sekarang mengenal istilah pondok pesantren, nah disitulah pesantren pertama kali, sejarah model pendidikan ala pesantren itu pertama kali muncul di Gebang Tinatar ya Mbak ya? Iya, betul. Lanjut Mbak. Jadi Gebang Tinatar itu yang menurunkan pondok-pondok khususnya di Jawa Timur. Iya. Seperti Darussalam Gontor, ada yang di Jampes Kediri, termasuk Tebuireng. Pesantren saya itu Mbah, itu juga masih keturunan dari masih keturunan ya. Besari. Dan murid-muridnya juga Bagus Darso atau Kiai Abdul Manan pendiri Pondok Termas itu juga. Pacitan ya. Pacitan itu juga. Pacitan. Terus yang Basariah di Sewulan dagangan itu juga. Ya. Jadi hampir semua pesantren besar yang awal-awal berdiri di Jawa Timur, Jawa Tengah itu adalah terahnya. Insya Allah terah dari ya. Termasuk kan juga salah satu guru bangsa bagi para guru bangsa Indonesia. Iya, Cokro Aminoto ya. Iya. Jadi gini Mas, kalau dari luar daerah Ponorogo biasanya ke Tegalsari ke makam Kiai Hasan Besari. Tapi sebetulnya begini, kalau yang babat dan pendiri pondok pesantren itu Kiai Muhammad Besari.
Tapi puncak keemasan Tegalsari yang santrina banyak itu Kanjeng Kiai Bagus Kasan Besari. Itu kebetulan diambil menantu dari Pakubuwono IV dari Surakarta. Sebenarnya Kiai Kasan Besari ini adalah anak atau cucu, Mbah? Cucu dari Kiai Muhammad Pensari, pendirinya. Kasan Besari, Kiai Kasan Besari bin Kiai Ilyas bin Kiai Muhammad Besari. Jadi begini, kalau murid Kiai Muhammad Besari yang menjadi besar, yang satu itu Kiai Bagus Harun, Kiai Basariah itu, juga yang satu itu Kiai Muhammad bin Umar yang desanya di sebelah Sewulan itu juga. Kiai Basariah itu yang ke Gus Dur. Oh iya, jalurnya Gus Dur ya. Jalur Gus Dur itu. Lalu kalau Kanjeng Kiai Kasan Besari, muridnya ada Ronggo Warsito, ada Kiai Abdul Manan itu tadi, ada Cokroaminoto itu murid juga plus masih cicit dari Kasan Besari. Jadi Cokroaminoto itu selain Duriyah termasuk juga murid dari termasuk ya Tegalsari itu. Ya. Dan masih banyak lagi seperti Pondok Termas, seperti Diponegoro itu juga murid dari Kasan Besari. Kasan Besari. Jadi memang masa keemasannya itu di Kasan Besari. Itu yang mungkin santrinya sampai 10 ribuan itu di era waktu itu ya. Meninggalnya menurut meninggalnya Kiai Kasan Besari itu saja petakziah itu sudah ada 3.000 orang waktu itu. 3.000 orang ya. Sekarang aja banyak itu kalau petakziah jumlah itu, apalagi zaman itu ya. Zaman itu kan sangat luar biasa. 300 tahun yang lalu kan itu. Iya betul. Nah, kan cerita tentang Tegalsari, Mbah Besari itu naik lagi karena ya ada Mas Anis yang rumahnya ternyata ya adalah warisan dari, kalau rumah Mas Anis, Joglo Mas Anis itu dari jalur siapa? Itu kalau menurut cerita dan dari beberapa sumber itu kan 1742 Pakubuwono waktu perang Pacinan, waktu pemberontakan Mas Garendri Sunan Kuning kan sampai minta tolong sama Kiai Muhammad Besari. Nah akhirnya Kiai Muhammad Besari mengutus atau menyuruh muridnya Bagus Harun atau Mbah Basariah itu mengawal Pakubuwono II merebut tahta kerajaan Kartosuro waktu itu. Dan setelah Kartosuro kembali ke tangan Pakubuwono II, akhirnya Kiai Muhammad Besari mendapatkan hadiah rumah yang namanya Joglo Satrio Pinayungan yang sekarang ditempati Mas Anis itu ya. Mas Anis itu. Nah waktu itu setelah ditempati Kiai pertama Kiai Muhammad Besari, Kiai Ilyas saya juga putranya Kiai Yahyo. Nah, Kiai Yahyo itu kan di tempatnya turun-turunnya seperti setelah itu kan suwung atau tak penghuni. Akhirnya tahun 90-an itu kan sudah seperti barang rongsokan, pokoknya pretelan ya. Sudah pretelan. Itu akhirnya dibeli oleh kolektor dari Jetis terus ke Pak Rusdi tahun kedua, Pak Rusdi ke Mas Danang, Mas Danang teman Pak Anis yang di Jogja itu. Nah, di tempat Mas Danang itulah banyak yang disempurnakan. Jadi kalau dari Tegalsari itu sudah barang rosok. Itu kan foto-fotonya masih ada. Soko Guru 4 itu saja kalau orang awam, tukang-tukang desa itu saja tidak bisa pakai. Itu kan sudah kropos semuanya. Sudah kropos semua. Jadi orang itu taunya sekarang di Lebak Bulus kan sudah baik, sudah seperti itu. Maka dari itu orang taunya udah bangunan bagus bagus kan seperti itu. Jadi itu kan kemarin ada isu katanya Ahmad Dhani mau ngambil alih itu gimana itu Mbah ceritanya? Kalau Ahmad Dhani mau ngambil alih itu ya boleh-boleh saja. Tapi kan lihat ceritanya dulu. Kalau setahu saya Ahmad Dhani itu kan bukan nasab. Yang nasabnya itu insya Allah kan mantan istrinya. Mantan istrinya. Jadi Ahmad Dhani itu bukan Duriyah ya. Bukan Duriyah. Setahu saya istrinya yang Maya ya. Saya nggak tahu sebenarnya gimana kan gini. Sekarang memang banyak orang ke Tegalsari itu
katanya saya masih nasab Iya. seperti itu. Tapi yang nanya sanad itu kan tidak ada. Iya. Sanad keilmuannya yang maha besar itu gimana? Yang nanya kan nasab Iya. seperti itu. Kenapa ya Mbah ya? Kenapa? Ya mungkin gimana ya? Karena Tegalsari itu pusat atau sudah menelurkan orang-orang hebat. Mungkin, tapi gini Mas, tidak menutup kemungkinan juga ada nasab. Tapi kadang-kadang nasab itu kalau menurut saya loh, tidak disertai dengan nasab, sanad. Itu besok kalau ke toko nyari songkok tidak ada yang cocok. Karena apa? Besar kepala. Besar kepala, ya. Itu loh. Jadi Makanya, kalau nasab tanpa sanad jadinya besar kepala ya, iya, sombong ya. Makanya songkoknya membanggakan saya masih keturunan itu, tapi padahal, isinya kosong. Padahal yang kita seperti Kiai Muhammad Besar itu bisa ngalim, bisa tersohor, bisa punya murid banyak itu kan karena ilmunya. Karena sanadnya, sanad keilmuannya, betul. Itu menurut saya. Jadi ya betul itu Mbak. Jadi sekarang itu banyak orang lebih suka mencari nasab, nggak mencari sanad. Nggak mencari sanad. Artinya orang lebih suka mencari tadi hal-hal yang dianggap besar, keturunan siapa, yang gitu Mbak ya. Seperti itu. Oke. Nah, lanjut ke soal tadi Mbah. Kemudian kan turun-temurun itu ya. Iya. Sehingga sekarang banyak pesantren. Kalau Mbak Ijo sendiri dari jalur, saya dari jalur yang Nursotik. oh yang Nursotik, yang Tri tadi ya, yang Al-Hafidh. Al-Hafidh itu berarti hafal Quran ya. Iya. Jadi dan sekarang banyak pesan-pesan di Indonesia itu memang sebenarnya sumbu utama pertamanya ya di Tegalsari Mbak ya. Iya betul itu. Ya sebetulnya gini Mas, sebetulnya bukan yang pertama di Indonesia. Karena sebelum Tegalsari di Giri Kedaton kan juga sudah ada pesantren. Iya. Itu. Kalau yang di daerah Ponorogo mungkin memang yang pertama. Tapi yang lebih pertama ini juga Tegalsari. Tadi tempat gurunya. Oh iya. Yang Kiai Donopuro yang di sebelah itu. Iya, sebenarnya sudah ada ya. Ya, karena gini. Karena ketiga-tiganya beliau itu kan aslinya putra dari Kiai Ageng Enom Sari yang di Kuncen Caruban itu. Caruban itu Madiun ya Mbak ya? Madiun ya, seperti itu. Bukan di Indonesia, di Nusantara, karena waktu itu belum ada Indonesia kan? Iya betul. Nama atau joglo itu mulai diperbincangkan kan setelah Mas Anies itu ya. Iya. Nah sebenarnya Mas Anies itu hubungannya dengan, kan Mas Anies ini tentu bukan duriyah ya, bukan duriyah langsung lah, tetapi kebetulan ya beliau sekarang yang istilahnya menempati joglo yang ditinggalkan ya, warisan dari Mbah Muhammad Besar itu. Nah, gimana hubungan Mas Anies dengan duriyah, dengan warga masyarakat Tegalsari itu tuh? Selama Mas Anies kenal dengan duriyah dan keluarga Tegalsari itu sangat baik sekali Mas. Jadi seperti bukan orang lain. Makanya saya dan teman-teman sowan atau datang ke sini, ini kan ingin menyambung silaturahmi. Jadi jangan putus. Kita berteman bersaudara itu jangan di waktu senang saja. Waktu susah pun kita ikut merasakan. Bahkan waktu senang kita tidak merasakan, gak apa-apa. Cuman kita melihat dan mendengar itu saja sudah bahagia. Kalau kita waktu susah mencari teman atau mencari saudara di waktu susah, itulah yang sangat susah. Biasanya orang itu kan waktu seperti itu, seperti syairnya Umar Yama, cari teman di meja makan itu sangat mudah. Cari teman di meja makan sangat mudah. Saya mencari teman di waktu susah, itu kan sangat susah. Jadi teman-teman datang ke sini itu memang ya menyambung. Mas Anies juga datang ke sana juga ya? Iya. Berkali-kali. Dan kita kan walaupun jauh, kan saya juga sering komunikasi dengan beliaunya. Jadi kita jangan putus. Iya.
Iya kan berarti Mas Anies itu tersambung ke Tegalsari itu bukan karena nasab, Iya. tapi karena sanad ya. Karena Beliau sanad. tabarukan, Iya. ya kan, nguri-nguri tinggalannya dan akhirnya sowan ke Dzurriyyah Iya, warga. iya. Itu ada cerita waktu itu katanya Mbah yang apa dites awalnya itu sehingga Yang tidur diuji. di anu itu memang kalau mitosnya di situ kan banyak orang yang tidak berani tidur di situ. Di Itu akhirnya- itu ya Mbah, di Sentong ya, Ya Pak? di Dalem-Ageng di Dalem-Ageng. belakang itu. Iya, jadi ini sebagai pengantar aja teman-teman. Dulu waktu pertama kali Mas Anies datang ke Ponorogo dan sowan itu di bulan Ramadan menjelang akhir lah. Lalu singkat cerita Mas Anies diminta tidur di rumah ageng yang juga peninggalan dari Kiai Muhammad Besari, yang di situ ada kamar utama yang nggak pernah ditidurin, nggak ada yang pernah berani tidur di situ, dan Mas Anies diminta tidur di situ, tidur Iya, di betul. situ tanpa sepengetahuan Mas Anies bahwa itu nggak pernah ditidurin kan, Iya. Dan waktu itu ya orang tegang semua kan, kuat Iya, nggak ini, betul. kuat nggak ini ya, gitu. Kan waktu itu mulai jam 4 datang jam 4 Iya, jam 4 sore. sampai jam setengah 8 kita kan tetap mendampingi itu semalam suntuk. Iya, semalam suntuk. Kan Ngobrol apa. waktu Mas Anies tidur di belakang, akhirnya kita ngobrol lagi waktu sahur itu. Iya. Setelah subuhan Mas Anies ngecek ke petilasan dalam Satrio Pinayungan itu. Ji, Setelah ji. itu kan pamitan pulang. Ji. Seperti itu. Bahkan waktu itu Mas Anies sempat membawa batu bata pondasi Aslinya ya. aslinya itu. Iya. Yang itu memang tebel itu batu-batuannya Iya, itu kan. betul. Kemudian kan fase berikutnya Mas Anies juga akhirnya punya rumah ya, Iya. rumah guron. Itu gimana tuh, Mbah? Rumah guron itu dulu juga tanah perdikan, Mas. Jadi itu juga ada sambungnya dengan Jogul Satrio Pinayungan. Iya. Karena Satrio Pinayungan kiai yang terakhir menempati itu kan Kiai Yahya. Kiai Yahya itu punya anak Kiai Kasan Rifai. Kasan Rifai punya anak Raden Kiai Kasan Dipuro. Lalu Prawiro Dipuro. Prawiro Dipuro punya anak Prawiro Wiyoto. Prawiro Wiyoto punya anak Raden Ilyas. Nggih. Raden Ilyas punya anak Winoto. Winoto punya anak Mas Dodi yang menempati pertama itu. Jadi rumah guron itu kalau disambungkan dengan Kiai Muhammad Besari yang terakhir Mas Dodi itu sudah nasab ke-9. Tapi menurut cerita yang mendirikan itu Raden Mas Prawiro Dipuro itu tadi. Nah, kebetulan Prawiro Dipuro, Prawiro Wiyoto, terus Winoto itu dulunya itu dosen di UGM. Makanya dinamakan guron. Itu kan karena tempatnya guru. Dosen, terus Mbah Ilyas itu kalau tidak keliru itu juga upas atau pegawai pos atau jugu guru. Itu kan orang menyebut guru itu mbah guru kan seperti itu. Jadi gini, kadang-kadang orang itu kan salah tafsir. Guron itu sebetulnya bukan tempat berguru, tapi tempatnya guru. Iya. Tapi yang punya itu nasabnya rumah, yang punya rumah tempat berguru juga. Yang rumah tempat berguru itu rumah yang Satrio Pinayungan. Kadang-kadang saya melihat di medsos itu kok tempat berguru kok jauh, terus tempat Kiai Muhammad Besari yang halamannya luas itu tempat apa kan seperti itu. Seperti itu. Guron itu kan rumah tempatnya guru. Tempat tinggalnya guru. Tempatnya guru. Tapi yang rumahnya Pak Satrio Pinayungan tempat berguru karena apa? Karena waktu itu ngaji sorokan itu kan mesti di rumah kiai. Iya. Itu. Oke. Jadi kalau rumah yang Satrio Pinayungan pernah untuk berguru, untuk mengaji.
Iya. Kalau rumah guron Iya. itu rumahnya guru, Iya. kan seperti itu. Tapi Mas Anies ingin melestarikan rumah guron itu sekarang untuk berguru. Iya, iya. Iya, toh? Iya, Makanya menjadi rumah di situ budaya. bisa dibuat apa saja kegiatan sosial juga. Sosial. Bahkan Kemarin ada pameran ya. pameran Tapak ada juga Rasulullah. mau ada paket C ya dulu. Ya, kejar paket C. Kejar paket C itu. Termasuk kan pengajian tasawuf ya apa sih? Ya betul. Terus untuk kegiatan-kegiatan remaja masjid itu juga. Karena sebenarnya kalau nggak diselamatkan waktu itu tempat itu udah dijual ke orang lain yang akan dibuat klaster perumahan ya. Iya betul. Itu kan awalnya kan gini Mas, saya telepon jenengan, telepon Mas Anies itu karena Pak Lurah itu kan telepon saya, Mbah yang bisa menyelamatkan rumah guru itu jenengan yang kerap sama Pak Anies. Selalu telepon jenengan itu, terus akhirnya jadi di sebetulnya kan sudah dibeli orang waktu itu waktu iya, itu kita nggak juli kok. Di DP 30 juta itu. Kita mengembalikan 2 kali lipat itu. Iya. Dan itu katanya memang sama pembeli pertamanya itu mau dibuat rumah-rumah kecil untuk dijual lagi. Itu kan sudah dipetak-petak. Iya, bahasa karena itu klaster lah. Iya, itu kan sudah dipetak-petak waktu itu. Waktu itu memang ya akhirnya kami berpikir, waduh ini sayang sekali, ini kan tinggalan sejarah kok. Kalau jadi klaster hilang sejarahnya kan gitu ya. Dan Pak Anies sendiri kan bilang gini sama saya waktu pasrah suruh ikut ngurus-ngurus itu kan gini. Rumah ini bukan rumah saya. Beliau yang beli saya, tapi rumah ini kan tetap rumah Tegasari untuk orang Tegasari dan sekitarnya. Rumah ini bukan rumah beli, kan untuk rumah budaya. Siapapun yang mau kegiatan di sini kan silahkan, kan seperti itu. Iya. Maka dari itu waktu kampanye pun Mas Anies di dalam guron itu kan tidak mengeluarkan sepatah kata pun masalah politik. Dan banner-banner politik kan tidak ada. Walaupun itu kan dia sedang kampanye capres waktu itu ya. Waktu itu. Dan waktu kampanye Pak Anies ke dalam guron ya diperlakukan seperti tamu itu. Iya. Ya, kan seperti itu. Jadi memang kadang-kadang orang menafsir itu kan lain. Dan kadang-kadang Pak Anies dianggap orang Wahabi. Iya. Dianggap di aliran keras kan seperti itu. Maka dari itu kemarin saja mulai mau rehab itu kan di situ kan diadakan selamatan, diadakan tahlil, kirim doa dan sebagainya. Itulah tandanya kalau Pak Anies itu bukan orang Wahabi, dalamnya seperti ahlu sunnah, kan seperti itu. Kadang-kadang orang kan dihubung-hubungkan. Kalau masalah pilkada, pilpres, Pak Sugeng kan sudah bilang, jangankan kan orang aliran keras, aliran dan sebagainya. Setan pun kalau punya suara kita lobby suruh dukung, ya kan seperti itu. Setan pun kalau punya kita lobby diminta suaranya. Itu kalau pil-pilan kan seperti itu. Bah, tadi kan kalau saya lihat dari nama-nama tadi ya, mantan-mantan turunan pemilik rumah itu kan sebenarnya keturunan Mbah Muhammad Besari, tapi kok namanya nama-nama Jawa ya, bukan nama-nama bahasa Arab itu. Padahal itu ceritanya gimana, Mbah? Pakai Widodo. Iya, karena ya hidup di kalangan masyarakat Jawa. Kan seperti itu. Jadi memang identik dengan nama-nama Jawa. Walaupun beliaunya itu seorang kiai. Bahkan orang dulu itu kan kan banyak nama. Kaji buat nama adat, nama lagi. Nikah itu saja itu ada nama tua lagi seperti itu. Jadi memang ya itu kiai Jawa itu namanya aja seperti perpaduan antara bahasa Arab dan bahasa Jawa. Tapi bukannya ini, Mbah, kalau nggak salah setelah pasca Kiai menjadi mantu dari keraton dan sebagainya itu terahnya memang ada 2 garis besar terah gitu ya. Iya, kan gini, Mas. Kalau kita menengok ke sejarah, itu setelah penjajah itu ada keraton, ada ya seperti itu, pesantren itu kan ada yang mendukung penjajah, ada yang mendukung pribumi, seperti itu.
bahkan akhir-akhir ini yaitu tadi sepertinya kan banyak yang dikejar itu nasab, kan bukan yang disebut itu bukan kita mencari sanad, mencari keilmuannya, tapi mencari nasab dan peninggalannya, kan seperti itu. Maka dari itu kadang-kadang kita juga berpikir, dan saya juga pernah menemukan, kan biasanya sejarawan itu mengacu dengan manuskrip. Manuskrip itu pun saya belum percaya betul, tinggal siapa yang menulis waktu itu, kan seperti itu. Hanya itu tadi waktu penjajah itu kan terbelah dari dua, ada yang ngikut penjajah dan maksudnya gini, Mbah, seperti itu. Ada yang memang kan berarti setelah itu Mbah Muhammad Besari itu punya istri dari keraton. Kiai Kasan Besari yang punya istri itu. Kiai Kasan Besari kan punya istri dari keraton nih. Artinya kan sebelumnya juga punya istri juga yang dari pesantrennya ya. Iya. Jadi terahnya itu kan hanya ada terah yang dari istri. Terah ratu itu betul. Sama terah yang kan gini, santri gitu ya. Kalau Kiai Kasan Besari itu istrinya malah 7 istri yang tidak punya anak, itu satu yang dari Jogja. Istri 7 itu anaknya kalau tidak keliru di catatan 16, cucunya 108. Itu Kiai Kasan Besari. Padahal Kiai Kasan Besari sudah cucu dari Muhammad Besari. Muhammad Besari sendiri putranya 9. Terus sampai sekarang seperti deretan saya, Mbak Sotik itu kan saya masih turunan ke-8. Itu saya sudah berapa ribu atau berapa juta. Iya, udah nyebar kemana-mana. Jadi kalau bicara dzurriyyah Tegalsari itu memang ya memang ada kalau saya kan gini, Mas, kalau mengaku ini masih nasab, saya sendiri, saya pribadi tidak menolak, karena tidak menutup kemungkinan memang sudah tersebar di mana-mana. Dan Kiai Muhammad Besari itu waktu penjajah, Mas. Waktu penjajah itu pesantren itu kan sepertinya dimusuhi, apalagi Tegalsari kan tempat bergurunya pahlawan kita, Pangeran Diponegoro dan Waminoto. Itu kan mesti disorot dari penjajah. Nah, untuk menyelamatkan diri biasanya dari Ponorogo ke Kediri, Ponorogo ke Rembang, Ponorogo ke Madiun, ini kan mengalihkan nama untuk menyelamatkan diri, seperti itu. Kadang-kadang susah mencari nasab yang itu, nama di Tegalsari siapa, di Jogja ganti siapa, kan seperti itu. Betul. Jadi saya ingin menegaskan bahwa Tegalsari itu di pesantren Gebang Tinata dulu Pangeran Diponegoro berguru ya. Iya, betul. Dan jadi Mas Anies itu seperti menempuh rutenya Pangeran Diponegoro, bukan dzurriyyah. Jadi tidak menyambung nasab tapi menyambung sanad. Karena berguru. Jadi yang dilakukan oleh Mas Anies ada menyambung sanad, karena berguru tabarukan ngalah barokah kepada Tegalsari, ngaten Bang. Iya, betul. Di ujung nih, Mbah. Sekarang kegiatan-kegiatan di Tegalsari itu apa aja, Mbah? Kan kalau pesantrennya sudah nggak ada nih. Kegiatan itu banyak. Jadi ngaji kitab juga ada, ngaji Quran juga ada, tabarukan, tahlil ada, istighosah ada, manakib ada. Dan ziarah setiap malam Jumat katanya penuh ya? Setiap malam Jumat itu, bahkan kalau malam Jumat itu parkir mobil sampai rumah Pak Anies. Itu jarak berapa sih, Mbak, dari masjid atau makam Mbah Besari ke rumah Mas Anies itu berapa meter ya? Sekitar 500-an meter. 500 meter ya, itu parkiran sampai situ ya? Itu belum yang ke selatan, belum selatan. Bahkan kemarin menjelang puasa itu kita malah menolak bis yang mau masuk karena enggak memadai parkirnya. Ya, jadi kalau malam Jumat ramai, kalau haul juga pasti lebih ramai. Ramai lagi kalau malam Lailatul Qadar, malam 27. Malam 27 itu paling ramai. Bisa sampai berapa ribu? Ya sekitar 15-an ribu. 15.000 orang ngumpul. Jadi orang sholat Lailatul Qadar itu sampai dalam Ageng itu, sampai utara pertigaan, sampai selatan depan Balai Desa, ke timur hampir perempatan itu. Itu kan di ladang-ladang, di tegalan-tegalan itu banyak juga. Itu kalau malam Lailatul Qadar itu sebetulnya
itu amal-amalan yang diamalkan waktu malam Lailatul Qadar kan sudah disebarluaskan, sudah mengadakan sendiri, tapi ada sugesti tersendiri. Kalau kata Pak Bupati Amin dulu, Tegalsari itu kalau di Arab diibaratkan raudhah, tempat mustajab untuk berdoa. Jadi waktu pil-pilan itu calon-calon itu banyak. Pasti datang situ. Iya, pasti datang situ. Datang situ. Iya. Kan pil-pilan itu maksudnya para politisi ya. Iya. Pilihan kepala desa, pilihan bupati, pilihan gubernur, itu kan banyak yang datang tabarukan di situ. Ada hal lain yang perlu diomongin, Mbah? Pesan-pesan. Ya gini Mas, pesan-pesan kami sebagai warga Tegalsari dan termasuk Zuriyah Trimurti itu tadi, kita teruskan perjuangan kita. Perjuangan kita belum selesai, dan silaturahmi persaudaraan kita sama Tegalsari mari kita jalin lagi lebih kuat, lebih erat, saling silaturahim walaupun hanya lewat medsos. Itulah. Iya. Dan Tegalsari ada akun sosial media juga teman-teman, ada akunnya Masjid Tegalsari, ada akunnya Guron gitu ya. Moga Pak. Iya. Nah, kalau Guron ini akunnya juga ada dan masukan dari masyarakat. Ini sangat dirindukan sekali museum, Mas. Museum dan perpustakaan. Perpustakaan itu kan kemarin perpus dari kabupaten sudah menemui saya, mau ikut kerjasama sama Mas Anies dan mau mengajukan buku-buku ke pusat. Nah, tapi kemarin suruh yang bertanggung jawab tanda tangan saya, tapi saya belum ada komunikasi lagi. Itu insya Allah dari Pemkab sangat mendukung. Wah, menarik Mbah. Insya Allah ya, nanti semoga kita bisa follow up itu. Iya. Dan tentu kita beruntung ada Mbah Icuk yang jagani tempat itu. Tentu Mbah Icuk dan teman-teman ya, ada Mas Sodik, ada Pak Ketua Yayasan, ada PLT. Apa sih PLT itu, Pak? Ya, itu kan kita itu punya perkumpulan dan teman-teman PLT. PLT itu yang buat ya teman-teman itu sendiri, itu singkatan dari Pasukan Lillahi Ta'ala. Pasukan Lillahi Ta'ala itu kalau kerja itu ndak mau digaji, itu ikhlas dengan tenaganya. Tapi gini Mas, kerjanya itu seperti Bandung Bondowoso. Jadi kerjanya ndak di siang hari, di malam hari. Kadang-kadang setengah 12 sampai jam 3 itu masih kerja. Jadi karena siangnya untuk mencari nafkah untuk keluarga, kerja. Ya, malamnya kerja yang tidak digaji ya. Makanya namanya PLT, pekerja Pasukan Lillahi Ta'ala. Jadi ini sebenarnya teman-teman yang selama ini nguri-nguri Guron, tempatnya Mas Anies itu ya. Di masjid, makam Kiai Sodik, di Guron itu kalau ada kerusakan listrik, ada kerusakan apapun, orang-orang PLT itu. Dan waktu ditinggal pekerja itu yang nungguin juga teman-teman PLT itu di situ. Iya Allah, luar biasa. Semoga ini Mbah, insya Allah lah barokah. Amin. Itu kan tanggung jawab bersama ya. Jadi terima kasih Mbak Icuk. Ini sama-sama kita sudahi, dan semoga nanti Mbak Icuk bisa jalan lancar perjalanan kembali ke Ponorogo, aman sentosa insya Allah, dan insya Allah nanti kami silaturahim lagi Mbah. Amin ya. Terima kasih. Oke, akhirnya kita sudah sampai pada ujung podcast kali ini, dan terima kasih kepada teman-teman para pejuang semua yang sudah menyaksikan sampai akhir. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi ya di episode berikutnya di podcast Pejuang.